kasih Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kekuatan serta kesehatan sehingga kita bisa beribadah untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun mungkin minggu ini berbeda dari minggu-minggu sebelumnya, bahkan mungkin ini minggu pertama bagi kita untuk tidak beribadah di gereja. Tapi saya percaya apapun yang terjadi dan sekalipun kita harus beribadah di rumah dengan keluarga kita masing-masing, hal ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Atau dengan kata lain, sebetulnya hidup kita ini adalah gereja. Puji Tuhan, ya, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus ketika masih ada di muka bumi pernah mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun tujuan dia datang ke muka bumi ini adalah untuk memberikan kehidupan yang kekal, kehidupan yang melimpah dengan damai sejahtera, sukacita, dan hal-hal yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Hal yang utama yang harus diperhatikan tidak hanya kepada murid-murid tapi kepada kita semua sebagai orang percaya adalah bahwa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, mereka mencoba untuk mengambil semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena ada sesuatu yang sangat berharga dari diri kita, dan iblis tidak hanya sebetulnya sekedar mencuri. Perlahan tapi pasti tujuan utamanya adalah apa? Iblis mau membunuh, bahkan membinasakan kita, yaitu mematikan roh kita. Saat kita kehilangan kemenangan atau kalah, maka dia dengan leluasa dapat menguasai dan mencengkram hidup kita. Disadari ataupun tidak, sebetulnya setiap hari kita sebagai orang percaya ada dalam peperangan rohani. Tetapi peperangan yang kita lakukan bukanlah peperangan untuk meraih atau merebut kemenangan. Sekalipun, ya, sekali lagi saya katakan bahwa peperangan yang kita lakukan bukanlah peperangan untuk meraih atau merebut kemenangan. Tapi peperangan yang kita lakukan adalah peperangan untuk mempertahankan kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena Dia telah berperang bagi kita dan telah memberikan kemenangan itu. Bahkan Tuhan berkata bahwa kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Wow, luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Waktu kita lahir baru, Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Itu yang harus kita sadari sebagai orang percaya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ada begitu banyak musuh yang mencoba mencurinya. Kita harus sadar bahwa saat ini kita ada dalam peperangan besar. Ya, apa yang telah kita terima dan dapatkan dari Tuhan, apa yang selama ini sudah kita raih bersama dengan Tuhan, si jahat akan terus berdaya upaya untuk mengambil dan mencurinya. Jika kita terus mengikuti perkembangan situasi dan kondisi saat ini, di mana orang-orang di seluruh dunia saat ini sedang menghadapi yang namanya virus corona atau COVID-19. Kita sama-sama tahu COVID-19 tidak pandang bulu, entah tua atau muda, miskin atau kaya, rakyat biasa atau orang-orang yang terpandang. Bahkan pendeta sekalipun tidak ada yang luput dari virus ini. Semua manusia saat ini, ya, semua manusia saat ini sedang dicekam oleh rasa takut. Tetapi sebagai orang percaya yang percaya kepada Kristus, sebetulnya tidak pada tempatnya kita harus takut. Tapi sebaliknya, ya, juga kita tidak boleh untuk apa?
menyepelekan atau menganggap remeh akan virus corona ini. Jadi di satu sisi kita tidak boleh takut, tapi sebaliknya juga tidak pada tempatnya kita menyepelekan hal ini. Ya, itu yang harus kita ingat. Sekali lagi saya tekankan, kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Kristus sebetulnya tidak pada tempatnya ya kita harus takut. Ya, itu yang harus ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, inilah saatnya untuk kita mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan biarkan ya semua ketakutan, kekacauan yang kita lihat di hari-hari ini mengintimidasi kita. Kalaupun mungkin iblis sudah berhasil mencuri kemenangan yang ada ya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, jangan takut. Karena ada kabar baik bagi kita semua, bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita perlengkapan rohani. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebetulnya jauh sebelum ini Tuhan sudah memberikan perlengkapan rohani itu. Di mana kita bisa dapatkan perlengkapan rohani itu? Mari kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-10, di situ perikopnya dikatakan perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi jelas firman Tuhan katakan, ini adalah perlengkapan senjata rohani yang seharusnya digunakan oleh gereja Tuhan. Sebelum kita mengenakan senjata Allah, dikatakan bahwa kita harus kuat, ya. Di ayat yang ke-10, kita harus kuat di dalam Tuhan. Tanpa menjadi kuat, kita tidak akan bisa memiliki cukup kekuatan untuk menaklukkan musuh, ya. Ibarat orang yang sudah memakai baju zirah untuk berperang, namun tubuhnya masih sakit, lemah, maka meski sudah dipakai baju zirah pun, orang yang bersangkutan tetap akan mudah didorong dan dipukul mundur kalah oleh musuh. Kita harus memiliki ya kekuatan itu dari dalam diri kita, dengan terus memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah, sehingga dasar keyakinan kita akan Tuhan bisa semakin kokoh, dan disitulah letak kekuatan kita. Kemudian kita lanjut lagi baca di ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Ada tipu muslihat atau tipu daya iblis. Iblis melancarkan segala macam cara untuk melakukan tipu daya, ya, dengan tujuan apa? Agar kita kehilangan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Iblis mau mencuri kemenangan itu. Iblis akan terus menekan, mengintimidasi kita, ya, sehingga jangan pernah kita mau menyerah.
Jangan biarkan tipu daya si jahat terus berlaku dalam hidup kita, sehingga ia berhasil memperdaya hidup kita. Kita tidak boleh mempercayai fakta apapun yang kita lihat, kita dengar, bahkan kita rasakan. Ya, sekali lagi saya katakan, kita tidak boleh mempercayai fakta apapun yang saat ini kita lihat, kita dengar, bahkan kita rasakan. Karena apa? Tuhan katakan kita hidup hanya dari percaya akan firman Tuhan. Ya. Ayat yang ke-12. Lanjut. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia. Ya, ini berbicara tentang pribadi dari si jahat itu sendiri. Iblis adalah satu pribadi, ya, dan ini adalah iblis dengan pasukannya, atau boleh saya katakan iblis dan antek-anteknya. Itu yang harus kita ingat. Kemudian ayat 13, ya, ada hari-hari yang jahat dikatakan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada hari-hari yang jahat, karena firman Tuhan sendiri katakan bahwa ini adalah hari-hari terakhir dan masa-masa yang sukar. Ya, ini adalah hari-hari terakhir dan masa-masa yang sukar. Orang-orang dimanapun sekarang ini sedang alami bagaimana dunia sedang terus ditekan oleh hari-hari yang jahat serta masa yang sukar. Ya, bahkan kemudian kalau kita baca di ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ada panah api dari si jahat. Setiap saat, setiap waktu kita terancam dengan apa yang namanya panah api dari si jahat. Dan untuk dapat melawan hari yang jahat itu, kita harus terus, ya, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tidak bisa tidak. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memperlengkapi kita dengan senjata-senjata peperangan. Ya, ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, ada kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam setiap keadaan kita bisa mempergunakan yang namanya perisai iman. Ya, perisai iman itu harus kita pergunakan dalam hidup kita untuk membentengi kita. Bahkan Tuhan berikan kepada kita ketopong keselamatan. Dan yang lebih dahsyat lagi, apa saudaraku? Kekasih Tuhan, ada yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu senjata untuk kita tidak hanya sekedar, ya, bertahan. Tuhan memberikan kepada kita senjata, yaitu apa? Pedang roh yang adalah firman Tuhan. Wow, sungguh luar biasa Allah kita, ya. Kita sungguh berbahagia karena Allah kita sungguh luar biasa. Lengkaplah sudah sebetulnya apa yang Dia berikan kepada kita. Karena ada pedang firman dalam hidup kita, maka ketika iblis dan antek-anteknya mencoba menyerang kita, ya, maka kita gunakan pedang firman itu tadi, ya, untuk apa? Menyerang balik, bahkan kita pukul mundur setiap musuh-musuh yang mau mencoba mencuri, membunuh, dan membinasakan iman, keyakinan kita akan Tuhan. Saya percaya inilah waktu dan saatnya untuk kita bangkit di dalam roh. Amin. Ya, kenakan semua senjata Allah sehingga apa? Kita akan tetap kuat dalam menghadapi fakta-fakta negatif apapun yang ada di hadapan kita. Dan ketika kita kuat, maka kita dapat menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita secara bersama-sama sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, selalu hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya.
Kita akan hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan ketika tidak ada lagi yang bisa digoncangkan dalam hidup kita, karena kita terus menggunakan perlengkapan senjata yang Tuhan berikan. Ya, kembali kepada masalah yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu dengan merebaknya virus corona atau COVID-19. Di awal tadi saya sudah singgung bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebetulnya tidak pada tempatnya kita harus takut. Tapi sebaliknya juga tidak pada tempatnya kita juga menyepelekan atau menganggap remeh akan virus corona ini. Ya, sekali lagi saya tekankan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebetulnya tidak pada tempatnya kita harus takut. Tapi sebaliknya juga tidak pada tempatnya kita juga menyepelekan atau menganggap remeh akan virus corona ini. Di satu sisi, kita percaya bahwa Tuhan berjanji kepada kita yang tertulis ya, di dalam kitab Mazmur, ya. Di dalam Mazmur pasal 91, saya percaya setiap kita hafal dan tahu Mazmur 91 ini apa ayatnya. Ya, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16 itu. Mungkin saya tidak perlu bacakan, ya. Saudara nanti bisa baca sambil merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi. Ya, jika kita membaca, kita merenungkan serta mempercayai dengan sepenuh hati, maka saya percaya tidak ada lagi ketakutan. Bahkan sebaliknya, mungkin kita bisa berkata, oh, aku adalah orang yang beriman. Aku percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan, dan sebagai orang yang beriman, aku tidak takut mati. Yes, itu adalah bukti bahwa kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu dari sisi kita mempercayai dan mengimani akan janji perlindungan Tuhan atas kita yang terdapat dalam Mazmur 91. Sehingga kita bisa berkata, aku punya iman, aku percaya, dan aku tidak takut mati. Nah, sementara di sisi yang lain, ada ayat firman yang ditulis dalam Amsal pasal 27 ayat 12. Mari kita baca. Amsal 27 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Firman Tuhan katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, apa yang akan kita lakukan? Kita sebagai orang bijak. Firman Tuhan katakan, bersembunyilah ia. Kalau kita mempunyai hikmat, maka jika terjadi sesuatu yang membahayakan di depan kita, maka kita pasti akan menghindarinya. Bukankah demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan? Ya. Dari kedua ayat firman ini, kita bisa melihat yang satu membutuhkan iman, dan yang satu lagi membutuhkan hikmat. Nah, sekarang yang mana yang harus kita lakukan? Apakah bagi mereka yang mengandalkan iman, berkata kepada mereka yang mengandalkan hikmat, wah, kalian kurang iman, ya, kalian kurang beriman, sehingga masih ada rasa takut. Sementara mereka yang mengandalkan hikmat berkata kepada mereka yang mengandalkan iman, wah, memang kalian punya iman hebat, tetapi kurang atau bahkan tidak punya hikmat. Jika kita terus mempertahankan argumen kita masing-masing berdasarkan dalil-dalil firman Tuhan yang kita anggap paling benar, maka saya percaya kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita, bahkan atas negeri yang kita cintai, karena kita hanya mempertahankan kebenaran kita sendiri. Mari sebagai orang percaya, kita bisa menyikapi apa yang sedang terjadi di hari-hari ini dengan sikap yang bijaksana. Karena apa yang kita hadapi sekarang ini tidak hanya berpengaruh bagi orang per orang, ya. Karena ketika kita melakukan kesalahan sedikit saja, itu bisa berakibat fatal dan bisa merugikan banyak orang. Ini yang harus kita sadari
dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa apa yang terjadi dengan COVID-19 ini, itu tidak terjadi pada orang per orang, tetapi itu bisa juga berakibat fatal, berdampak bagi orang lain. Jadi mari ya, selain memang kita harus memiliki iman yang kokoh, ya itu sudah pasti, iman yang kokoh kepada Tuhan, kita juga harus menggunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang percaya yang beriman sekaligus berhikmat. Apalagi kita hidup sebagai masyarakat berbangsa yang tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita bantu dan kita dukung sepenuhnya pemerintahan ini, ya, karena mereka telah bekerja dengan sangat keras, bahkan mereka tidak lagi yang memperhatikan nyawa mereka. Demi apa? Menolong, bahkan dalam memutuskan mata rantai dari virus ini. Sebagai gereja Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Roma 13 ayat 1 dan 2. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu Roma 13 ayat 1 dan 2 tentang kepatuhan kepada pemerintah. Kemudian kita baca lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berhentilah, ya. Ini hal yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berhentilah untuk ikut menyebarluaskan berita-berita hoax yang kita sendiri sebetulnya belum tahu persis kebenarannya. Berhentilah memposting berita atau foto-foto, bahkan video-video, berita yang bisa menambah ketakutan bagi orang lain. Sebagai gereja Tuhan, mari ya, kita posting dan memviralkan kabar-kabar tentang hal yang positif. Misalnya, berita tentang semakin banyaknya orang-orang yang disembuhkan, ya, bahkan berita-berita yang bisa memberikan semangat dan memotivasi orang lain untuk mendukung program, ya, yang saat ini sedang terus digencarkan oleh pemerintah, serta usaha-usaha pemerintah dalam memerangi bahkan menekan semakin menyebarnya virus corona. Karena saya percaya ketika kita terus memviralkan hal-hal yang positif, maka di situ kita sedang mendeklarasikan kemenangan kita dalam melawan COVID-19. Sekali lagi saya katakan, ketika kita memviralkan hal-hal yang positif, maka saya percaya di situ kita sedang mendeklarasikan kemenangan kita melawan COVID-19. Inilah saatnya kita sebagai gereja Tuhan terus membangun atmosfer yang positif. Saya percaya dan kita pun sepakat bahwa Tuhan akan segera melakukan, ya, akan segera melalukan badai yang saat ini sedang melanda negeri kita, bahkan dunia ini. Sebagai gerejanya, kita terus bersatu untuk terus membangun dan menguatkan, sehingga seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya, karena maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Itulah yang harus terus kita deklarasikan dalam hidup kita, ya. Amin buat firman Tuhan.